Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rofik Cahyo Prayogo. Oke, hai sobat otomasi semuanya. Di video ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara mengontrol motor DC dengan Simulink MATLAB Arduino. Kita akan langsung coba langkah demi langkah dengan Simulink MATLAB ya, yang terhubung dengan Arduino sampai motor DC bisa kita atur PWM-nya dan kita baca posisi serta kecepatannya. Oke, ini bakal seru banget, jadi tonton sampai habis ya. Semangat. Oke, baik. Jadi teman-teman perlu siapkan terlebih dahulu install MATLAB-nya. Saya menggunakan versi 2025A ya. Oke, setelah dibuka, kemudian pastikan teman-teman mendownload file ya di MATWORK ya. Di sini ada dua file package yang harus kita install di MATLAB. Get support untuk Arduino dan untuk MATLAB dan untuk Simulink ya. Silahkan kalian klik langsung dan terdownload dua ini. Kemudian untuk bisa menginstalnya kalian perlu punya akun MATWORK nih. Silahkan kalian create account ya, buat email, next ya, sampai terbuat akunnya. Setelah terbuat akunnya, kalian langsung kembali lagi ke MATLAB ya. Bisa klik request supportnya di kanan atas. Oke, tunggu saja, kalian nanti akan terhubung dan diminta untuk memasukkan email tadi. Ini saya sudah masukkan ya. Oke, setelah dimasukkan nanti di cancel saja kalau ada permintaan untuk request ya. Jadi kita butuhnya untuk login saja. Nah, setelah itu kalian bisa drag and drop ya dari file yang sudah di-download tadi ke command window-nya MATLAB seperti ini. Nanti di sini akan muncul ya instalasinya. Teman-teman semua bisa next semuanya, install all ya, sampai selesai. Nanti setelah selesai kalian diminta untuk setup, tapi di sini kita setup later nanti saja ya. Oke, ini mungkin membutuhkan waktu ya, karena berhubung internet juga nanti akan mendownload ya. Ini saya sudah menginstal, nanti kalian bisa next semuanya saja sampai selesai, nanti sampai ada tulisan setup later gitu ya. Oke, lakukan keduanya, drag and drop juga sampai selesai semua ya. Setelah selesai semua seperti biasa, kita akan gunakan Simulink. Oke, kita gunakan Simulink ya. Kita gunakan Simulink. Di sini kita create model ya. Kita create model, kita tunggu dulu. Oke, kemudian pastikan juga kalian sudah pernah mendownload Arduino atau terhubung. Biasanya di sini nanti akan muncul tanda seru ya kalau kalian belum pernah menginstalnya. Drivernya kalian bisa install dulu dengan download di J340 driver. Cari saja, kemudian silahkan download dan diekstrak di install. Oke, kalau sudah seperti ini berarti kalian terhubung di COM4. Klik kanan device manager ya, dicek jangan lupa. Oke, di sini kita menggunakan Arduino Mega 2560 ya. Oke, yang pertama kita masuk ke apps ya.
di apps ini kita klik panah bawah ya untuk melihat lebih banyak menu-menunya. Nah, kita akan gunakan run on hardware board. Oke, di sini kita pilih Arduino Mega 2560. Sambil kita tunggu. Oke. Ya. Setelah itu kita juga akan perlu memasukkan ya blok-blok dari Simulink-nya. Kita scroll ke bawah, kita cari Simulink Arduino Support Package. Kita pilih yang kamu. Nah, ini banyak nih, tapi kita gunakan yang common ya, dan nanti akan gunakan PWM. Oke, kita langsung saja cari PWM nya, atau kalian bisa klik 2 kali di sini dan ketikkan PWM. Nah, ini muncul banyak ya PWM. Ini dari library yang sama juga. Ini ada keterangannya SAMD SAM. Kita pakai yang normal saja. Ini juga AVR ya, ini beda. Ini dari Gizmo, kita pakai yang paling atas, atau ini sama saja ya. Oke, sekarang kita sudah memasukkan blok untuk menghasilkan PWM. Yang pertama kita gunakan konstan ya. Nah, seperti biasa kita sambungkan konstan. Nah, di sini hardware yang kita gunakan untuk clockwise itu pin PWM 5 dan counter clockwise di PWM 6. Oke, kita ganti dengan klik 2 kali. Oke, sudah kita rubah. Sekarang di sini kita buat 0 dulu ya, dan di sini kita tes PWM maksimal. Kemudian setelah itu kita masuk ke hardware ya, hardware setting ini kita klik. Nah, yang pertama kita akan gunakan untuk solver itu adalah discrete ya, karena di sini kita modelnya menggunakan discrete ya, menggunakan sampling time. Kita klik solvernya, kemudian untuk stepnya, sampling time-nya kita gunakan 100 milisecond ya, atau 0,1 detik. Kemudian stop time-nya kita buat infinitive ya, karena tidak akan selesai kalau tidak kita stop ya. Setelah itu hardware implementation sudah Arduino Mega. Oke, kemudian yang kita ganti adalah di host. Nah, di sini teman-teman perlu tadi ya, cek di device manager COM berapa. Ini COM 4. Oke, kita pilih manual. Oke, manual select ya. Kemudian kita refresh, kita pilih COM 4. Oke, sudah 4. Kemudian di baud rate 115.200 ya. Kemudian yang lain juga kita ganti 115.200, 115.200 ya. Oke, kita ganti semua karena ini maksimal komunikasi Arduino Mega 2560. Oke, ini kita ganti semua ya.
Kemudian setelah itu di kode generation kita akan build dengan run ya, fast run, karena kita akan uji cobakan ya, tidak langsung kita build. Oke, ini saja, kita apply dan oke. Setelah itu jangan lupa teman-teman save ya, kalian buat folder di sini bebas, kasih nama motor DC. Kemudian yang pertama ini kita akan membuat PWM dulu ya, kemudian kalian save simulingnya ini, kasih nama. Setelah selesai langsung saja di bagian run on hardware ini kalian klik monitor and tune. Oke, ini agak lama ya, karena MATLAB Simulink ini membuat kode C ya, Arduino, untuk di-downloadkan ke Arduino-nya, kemudian baru Arduino berkomunikasi dengan MATLAB Simulink. Karena kita masuk ke mode monitor and tune. Beda cerita dengan build and deploy, ini langsung independen, jadi nanti Arduino bekerja tanpa MATLAB. Tapi kita tidak bisa memonitor datanya ya. Nah, di sini kita gunakan monitor and tune supaya kita bisa nanti ganti-ganti nilainya ya. Oke. Oke, ini sekarang sudah kita run ya. Ini saya gunakan DroidCam dengan WiFi, mungkin responnya agak terlambat ya, kita oke dulu. Ini sudah berputar ya. Kita kasih PWM pin 5 untuk counter, untuk clockwise ya, clockwise CW. Kemudian kita matikan dulu, atau kita coba dua-duanya kita kasih 255 ya, sama-sama high ya, jadi tidak ada beda potensial, maka dari itu dia berhenti. Sekarang yang satu kita kasih 0 dan dia langsung counter clockwise, berputar dengan arah berlawanan jarum jam ya. Oke, kita sudah berhasil. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi, kita akan buat ya dengan slider. Di slider ini kita akan coba yang kita masukkan dengan konstan, kita gunakan dengan konstan ini ya. Nah, jadi nilai konstan ini akan berubah nanti sesuai dengan slider ini. Kita kasih min 255 sampai 255. Oke, kemudian kita gunakan juga goto. Ya, ini goto ini akan mempermudah nanti. Kita kasih PWM. Oke, ya, ini jadi satu blok sini. Nah, sekarang kita akan gunakan switch ya, dimana kita harus membuat logic apabila 0 sampai 255 ya, seperti yang tadi kita coba. Yang mendapat nilai PWM adalah pin 5 untuk CW. Kemudian ketika dia minus, otomatis switch ya, pin PWM 5 0 dan
pin PWM 6 nilainya jadi positif. Maka dari itu butuh kita kali dengan gaib. Kita kasih elemen 1. Oke, sekarang kita buat switchnya 2. Kita punya nilai 0. Nah, jadi kita nanti akan kasih logic dari PWM juga. Oke, ini kita tarik ya. Nah, nanti akan jadi seperti ini. PWM ini akan jadi nilai inputan sekaligus jadi logic ya. Nah, kita bisa setting logiknya di sini. Jika lebih besar sama dengan ya, atau 0 sampai 255, berarti nanti dia ke atas semua ya. Bayangkan ini ke atas semua. Ini berarti dapat PWM, ini dapat 0. Kemudian ketika PWM ini nilainya minus ya, otomatis dia ke bawah. Ini juga ke bawah ya. Ini kita tukar, berarti yang atas dapatnya 0 ya, yang bawah dapat PWM. Nah, PWM nya kan masih nilainya minus tadi, karena min 1 sampai 25, min 255. Maka dari itu kita kalikan dengan min 1. Oke, cukup simple seperti ini untuk kita slider ya. Langsung saja kita satu lagi untuk penyesuaian variabel, kita gunakan data ya. Di sini nanti akan ya, di data ini akan mengubah nilai dari nilai PWM yang nilainya float ya menjadi nilai integer. Oke, maka dari itu kita bisa pilih di sini nilainya integer 16. Jadi tidak ada float ya. Kalau dari slider ini kan dia bisa float ya, pecahan. Sedangkan PWM itu 0 sampai 255 bilangan bulat. Dan di sini kita bisa dapat min 255 sampai 255, maka kita gunakan yang integer. Bukan yang unsigned integer, ada U-nya. Unsigned integer hanya positif. Oke, kita run. Kita tunggu. Dia akan oke. Sekarang kita sudah running. Kita coba slider ke kanan. Ya, dia berputar searah jarum jam CW. Oke, ketika dia minus, dia akan counter clockwise. Seperti itu, kita sudah bisa mengatur CW dan CCW. Jika digunakan di robot, nanti bisa maju dan mundur. Logikanya simpel seperti ini dengan rangkaian elektrik menggunakan L293D ya, yang kita hubungkan langsung ke PWM. Jadi untuk maju mundurnya ada juga yang menggunakan rangkaian pin digital ya. Jadi satu PWM untuk kecepatannya, kemudian untuk maju mundurnya dengan pin digital. Jadi butuh 3 pin.
Dan ini kita hanya cukup butuh 2 pin PWM saja. Atau ada juga yang menggunakan 1 pin PWM dan satunya digital. Untuk maju dan mundurnya digitalnya diganti 10 ya. Banyak cara untuk teman-teman semua mengontrol motor DC ini ya, dengan menggunakan rangkaian elektrik ya, modul L293D atau L298 atau modul yang kalian bikin sendiri dengan MOSFET driver. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Kita akan menggunakan blok encoder yang sudah disediakan ya. Di sini ada yang dengan 1 pin, ada yang 2 pin. Ya, ada yang punya lainnya, jangan salah ya. Package-nya Simulink Support Package for Arduino Hardware. Oke. Jadi untuk outputan encoder ini dia langsung menghasilkan nilai posisi ya teman-teman. Kalian bisa ceknya dengan display ataupun dengan scope. Oke. Ini langsung akan menghasilkan nilai posisi ya. Dan ini nanti belum terhitung untuk diameter, kemudian ada jumlah putarannya berapa ya kan. Ini pure dari nilai encodernya dengan keluaran nilai posisi. Nah, di sini ada yang paling penting, yaitu adalah time sampling, harus kita samakan ya di 100 milisecond. Oke, kemudian kita langsung buat untuk kecepatan. Kita gunakan unit delay ya. Nah, di unit delay ini adalah nilai data ya yang didapatkan dari data sebelumnya persis. Kalau 1 berarti misalkan data sekarang ya data sebelumnya ya. Ya itu kan rumus yang digunakan untuk mendapatkan kecepatan ya, selisihnya. Jadi 100 milisecond sekarang dan 100 milisecond sebelumnya ya. Ini kita ambilkan dari sini dan kita lakukan dengan goto seperti tadi ya. Ini kita kasih encoder pref, encoder sebelumnya ya. Oke, kemudian kita juga buat ya, untuk di sini kita kasih nilainya menjadi encoder. Kita ambilkan langsung. Oke. Nah, seperti sebelumnya tadi kita geser. Nah, di sini untuk mengetahui kecepatan kita ambil selisihnya ya. Kita gunakan fungsi penambahan ya. Ini sum minus. Ini kita besarkan, bisa kita sambungkan. Oke. Jadi nilai sekarang dikurangi nilai sebelumnya. Ini selisih waktunya adalah 100 milisecond.
Nah, disinilah akan muncul kecepatan. Ya, encoder ini sama dengan posisi. Oke, kita tarik ke sini untuk skopnya. Kita langsung ambil, kita kontrol ya. Nah, kita akan pantau nanti dari nilai posisi ya, N ya, encoder, dan nilai kecepatan. Oke, ini nanti akan kita gunakan untuk di tahapan selanjutnya, yaitu untuk kontrol, untuk filter dulu ya. Kita filter dengan low pass filter, baru kita kontrol dengan PID di pertemuan selanjutnya. Oke, sambil kita tunggu ya, MATLAB Simulink mengcompile programnya untuk di-upload ke Arduino Mega 2560. Nah, nanti kita akan lihat ya, dari percobaan pertama semua akan 0 ya. Kemudian akan kita buka terlebih dahulu untuk skopnya. Ya. Ini kita geser ke sebelah sini supaya kita bisa atur lebih mudah ya. Sekarang kita coba naikkan pelan-pelan ya. Ini yang kuning ini adalah posisi, dia naik terus. Ya, yang biru ini adalah kecepatan. Kita turunkan coba. Nah, dia langsung turun. Dan kecepatan nilainya minus ya. Oke. Ya, ini terlihat. Oke, kita naikkan lagi. Dan di sini terlihat kecepatannya, ini posisinya ya. Semakin PWM kecil, kecepatan semakin kecil. Semakin besar ya, semakin besar. Kalau minus, dia juga minus ya. Ya, jadi untuk time sampling di angka 100 milisecond yang terbaca kecepatannya di angka 60 ya. Untuk memperbesar nilai kecepatan ya, kita besarkan sampling time-nya. Tapi nanti akan juga berpengaruh terhadap sistem kontrol ya. Jadi di sini pengaruhnya terhadap sistem kontrol, maka dari itu yang lebih presisi ya encoder yang lebih teliti ya. Oke, kita sudah bisa mendapatkan nilai kecepatan ya dengan cara selisih ya. Dia adalah turunan dari posisi sekarang dengan posisi sebelumnya, -1 ya, data sebelumnya. Dan outputan dari encoder yang ada di blok Simulink MATLAB ini sudah langsung menghasilkan posisi ya, dengan cara dia membaca pin encoder yang ada di pin 2 dan pin 3. Itu nanti konsepnya menggunakan external interrupt yang sudah diprogram di Arduino. Dia mendeteksi posisi pergerakan CW ya, ataupun pergerakan CC. Seperti itu untuk percobaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.